Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua. Oke teman-teman, saya sempat bahas tentang usaha dagang beras dengan modal 2 juta rupiah ya. Dan itu adalah usaha jual beli beras rumahan gitu ya, atau kecil-kecilan gitu. Jadi itu diperuntukkan bagi kalian yang mau belajar gitu ya, belajar mencoba merintis usaha dagang beras dengan modal yang relatif kecil gitu. Jadi dan itu jangan dijadikan sebagai penghasilan utama gitu ya. Jadi itu hanyalah sampingan gitu kalau untuk modal 2 juta. Karena ya kalau misalnya dijadikan usaha atau penghasilan utama kayaknya akan sulit gitu ya, karena dengan modal segitu tentu keuntungannya pun akan kecil. Jadi itu hanya diperuntukkan bagi kalian yang mau belajar gitu ya, atau mau mencoba menjalankan usaha sampingan di rumah gitu ya, usaha rumahan itu namanya. Jadi kan usaha dagang beras itu ya modalnya memang cukup besar dan keuntungannya juga kecil. Tapi tidak menutup kemungkinan jika teman-teman mau belajar atau mencoba memulai dengan modal kecil, kalaupun ada rezekinya yang kita tidak tahu gitu ya. Kalau misalnya dengan modal segitu, misalnya taruhlah kan di situ saya bahas dapat 4 karung gitu ya, 1 kintal. Jadi kan siapa tahu setelah teman-teman pasarkan atau coba jual itu banyak pembelinya gitu. Maksudnya ya kalau misalnya Anda jual 4 karung terus langsung habis, ya Anda beli lagi gitu kan. Jadi perputarannya cepat gitu ya. Perputarannya biar cepat gitu, karena yang keuntungan yang besar itu dalam jual beras itu adalah dari segi kuantitas ya, dari seberapa banyak beras keluar gitu. Karena ya modal besar, keuntungan relatif kecil. Walaupun begitu ya tetap jual beras memiliki peluang yang cukup besar gitu, karena ya ini tetap adalah makanan pokok masyarakat kita ya. Jadi setiap keluarga pasti setiap hari itu berbelanja beras untuk dimasak menjadi nasi. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah ada satu pertanyaan gitu ya. Dalam menjual beras dalam memulai usaha jual beras modal 2 juta itu, kemudian cara menentukan harga jualnya gimana gitu ya. Jadi ya saya coba bahas masalah harga jual ya, penentuan harga jual ya itu tergantung pasaran aja gitu ya, pasaran yang beredar di masyarakat gitu. Ya lebih baik lagi kalau sebagai pemula atau sebagai perintis ya harganya itu di bawah harga pasaran. Yang penting masih ada untungnya gitu. Gitu ya teman-teman. Misalnya ya satu kilonya itu harga belinya itu 13.000 gitu ya misalnya. Kalau kita kemas menjadi 25 kg berarti harganya itu 325.000 ya. Ya berarti kalau Anda jual ya sesuai harga pasaran, misalnya ya berapa gitu ya, terserah kalian. Kalau saya di sini ya gak besar gitu, kalau jual per karung itu ya paling 10 sampai 15.000 per karung gitu. Jadi kalau 325 berarti 325.000 per 25 kilo berarti saya jual paling 335 ataupun 340 gitu ya teman-teman ya. Jadi saya gak ambil untung terlalu besar gitu, karena ya target pasaran saya ya kadang-kadang ke warung sembako gitu ya. Jadi targetnya ke penjual lagi gitu. Jadi perbedaannya ya kalau saya jual ke konsumen akhir atau masyarakat langsung atau ya
perumahan gitu saya ambil untung 15.000. Kalau saya jual lagi ke penjual lagi atau ke warung gitu ya, saya ambil untung 10.000. Bahkan kalau saya jual lagi ke kios beras lagi, paling saya ambil untung 5.000 gitu ya. Dan itu juga tergantung kuantitas pembelian. Kalau banyak pembeliannya ya keuntungannya semakin berkurang gitu. Maksudnya ambil untungnya, karena ya nantinya saya ambil dari kuantitas penjualan gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cara menentukan harga jualnya seperti itu ya, langsung aja misalnya 13.000 harga belinya ya, kalau 1.000 per kilo ya berarti 14.000 itu kalau eceran gitu ya. Kalau eceran ya kadang-kadang bisa nyampe 1.500 per kilo ambil untungnya. Kalau eceran per kilo atau per liter, beda dengan per karung atau per sak gitu. Oke ya, dipahami ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.